Dan pemirsa, kini kita telah bergabung bersama Bobi Lianto, Ketua Kadin NTT. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Bobi. Pak Bobi, melihat tadi Trump turunkan tarif impor RI jadi 19%, yang sebelumnya adalah 32%. Bagaimana tentunya Kadin melihat peluang yang terbuka ini bagi tentunya pengusaha atau pelaku usaha Indonesia dengan penurunan tarif ini, Pak Bobi? Ya, saya pikir ini adalah satu kabar baik bagi kita, dan saya pikir ini adalah satu negosiasi yang berhasil, di mana kalau kita compare bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain, kami punya Indonesia dapat tarif 19% yang relatif murah, dan otomatis bagi Indonesia sendiri kita punya produk-produk akan masuk ke sana dengan bersaing lebih baik harganya dibanding negara-negara lain. Ini pasar Amerika kita. Nah, sebaliknya tentu pertimbangan bahwa import kita dari Amerika juga ya dengan bebas tarif ya, tentu dengan itu akan masuk tentu produk-produk Amerika masuk ke Indonesia, dan juga tetapi kan akan bersaing juga dengan pasar. Ya, kita tahu juga bahwa produk China banyak masuk di Indonesia dan juga harganya akan lebih bersaing. Tapi kita tahu bahwa produk Amerika punya quality yang cukup baik. Tentu itu akan menjadi satu perbandingan ya, dan juga semacam kompetitor, tapi kita akan dapat pilihan yang lebih murah dan lebih baik. Saya pikir ini satu deal yang baik, dan saya kira seperti kita tahu bahwa Presiden Trump ini adalah seorang pedagang ulung lah, negosiator, dan hasilnya memang arahnya adalah dia mau membuka pasar dan dia mau sambil saling menguntungkan satu sama lain. Ya, kita tahu bahwa selama ini kita punya surplus yang besar kepada Amerika, dan saya pikir sebagai seorang pedagang ya, sebagai negosiator, itu good deal ya, sama-sama menguntungkan bagi Amerika dan juga Indonesia. Saya mendengar ya, jadi kebetulan saya selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur, sebelumnya kami barusan juga pertemuan dengan Kadin Breakfast Meeting bersama salah satu Menteri Perdagangan Timor Leste, di mana kami berpikir tadinya adalah produk-produk yang banyak dari Jawa Timur, beberapa produk yang selama ini masuk ke Amerika, itu mereka kesulitan karena dengan tarif yang tinggi ini. Ada satu pilihan di mana mereka akan masuk melalui Timor Leste, kemudian diproduksi, reproduksi, atau di repacking dan lain-lain, kemudian baru coba mau masuk ke Amerika ya, karena Timor Leste 0%. Tapi dengan adanya penurunan tarif ini, maka pasti terjadi perubahan ya. Saya pikir ini jalan tol bagi pengusaha-pengusaha Indonesia, produk-produk Indonesia untuk masuk ke Amerika, dan sebaliknya jalan tol bagi produk Amerika masuk ke Indonesia. Oke, bila ini Anda katakan tadi Pak Bobi, ini adalah good deal seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah angin segar lah bagi beberapa sektor. Nah, sektor-sektor apa saja sih sebenarnya yang memang diuntungkan dengan penurunan tarif ini menurut Anda? Ya, saya memang nggak terlalu banyak, tapi salah satu ya, kalau kayak di NTT, kita selama ini NTT kita punya adalah kopi. Kita punya kopi dari Flores ya, dari kopi di NTT yang sudah ekspor ke Amerika, dan salah satunya tentu Starbucks ya, grup yang besar, dan tentu dan juga kalau dari NTT nggak terlalu banyak ya, kami hanya ada kopi, kemudian ada garam, dan juga ada rumput laut. Tapi kalau produk-produk dari Jawa tentunya ya itu sangat banyak. Salah satu sahabat saya, dia di bidang marmer ya, yang selama ini dia ekspor ke Amerika, sempat terkendala dengan perubahan tarif kemarin, tapi dia sangat happy dengan ini, dan masih banyak lagi karena masuk ke pasar Amerika. Seperti kita punya fashion, konveksi ya, itu yang selama ini masuk ke merek-merek Amerika, Nike, Adidas, dan lain-lain, itu banyak yang diproduksi di Indonesia, made in Indonesia, dan itu cukup banyak masuk
ke Amerika. Saya pikir yang ini semua adalah bidang-bidang yang sangat happy dengan hasil negosiasi ini tentu. Jadi industri kita pasti akan bertumbuh, khususnya industri konveksi, pakaian, sepatu, aparel, ya, yang dimana ini adalah industri yang sedang berkembang bagus dan mendatangkan lapangan kerja yang besar bagi Indonesia. Kita tahu kalau perusahaan-perusahaan industri tekstil dan lain-lain yang bisa masuk ke pasar Amerika tentunya. Baik, Pak Bobi, artinya Anda melihat adanya potensi peningkatan investasi seperti itu dengan adanya kerjasama ini? Ya, tentu kalau investasi dari Amerika masuk ke Indonesia juga tentu akan semakin membuka jalan itu karena produk yang dari mereka masuk, ya, kalau mereka masukin bahan bakunya dari sana pun itu akan mendukung, dan banyak sekali orang yang mau buka industri di sini dan juga di backup dengan import bahan baku dari Amerika. Ya, jadi peluangnya terbuka. Ini jadi jalan tol antara dua negara, antara Indonesia dan Amerika. Dan ya, kami tentu berharap dengan terbuka ini maka investor dari Amerika pun akan terbuka kepada Indonesia. Kira-kira. Baik, Pak Bobi, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami. Mungkin satu pertanyaan, satu terakhir dari saya ingin menanyakan, apa kemudian langkah konkret Anda dari Kadin sendiri, khususnya dari Kadin NTT sendiri, mengoptimalkan. Paling tidak ini tentunya harus dioptimalkan sebuah kesempatan kalau Anda katakan seperti itu, agar tentunya ini dimanfaatkan dengan baik oleh Kadin NTT. Ya, tentu kami akan lebih serius bahwa dengan posisi seperti ini, kita akan punya persaingan yang baik dari sisi harga karena tarif kita lebih rendah daripada negara-negara lain. Sehingga apa yang kita harus lakukan adalah kita segera mencari pasar langsung ke sana, di mana kita menawarkan produk kita, di mana harga kita pasti lebih bersaing baik. Jadi tentu dengan ini kami akan langsung mengambil tindakan untuk membuka komunikasi kita dengan CCI di sana atau Kadin di sana dan mencari produk-produk baru yang bisa kita support terus lebih banyak kita masuk, karena pasti posisi pasar kita lebih baik lah ketimbang dari negara-negara lain. Baik, Pak Bobi, terima kasih tentunya. Kita akan tunggu langkah konkretnya nanti akan seperti apa dalam memanfaatkan tarif impor yang kini turun menjadi 19% ke Amerika Serikat. Terima kasih telah bergabung bersama kami Ketua Kadin NTT, Bobi Lianto.